Setelah mengalahkan Killer Croc di edisi sebelumnya, yaitu di serial Batman volume pertama edisi ke-608, ketika melakukan pencurian seorang bocah, saat ini Killer Croc akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Arkham Asylum. Di sanalah kemudian Batman mengunjunginya untuk mengecek informasi sekecil apapun terkait siapa yang menyuruh Killer Croc menculik bocah Edward Lemon. Tidak hanya itu saja, Batman perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan uang tebusan itu. Atas tanggapannya, Killer Croc menjadi sangat buas. Dia mengamuk dari sebelumnya dan menolak untuk mengatakan apapun itu tentang penculikan dan tas uang tebusan. Mendengar uang tebusan itu menghilang, Killer Croc menjadi mengamuk, mengatakan bahwa uang itu adalah miliknya. Dalam amukannya, Killer Croc berhasil melepaskan dirinya dari sel elektro yang dia terobosnya dan langsung menyerang petugas dengan sangat beringas. Batman langsung menyerangnya, namun monster buaya itu menanggapi serangan Batman yang menurutnya terlalu lambat. Killer Croc mengkonfrontasi Batman dan dengan sangat mudah melukai Batman. Begitu juga dengan para petugas penjara. Dia kemudian melarikan diri untuk menemukan uang tebusannya kembali. Setelah Croc menghilang, Amanda Waller dari kantor urusan Metahuman datang dan menghampiri Batman. Dia memberitahu Batman bahwasanya Batman hanya memiliki waktu sampai tengah malam ini saja untuk menemukan dan menghentikan Killer Croc kembali ke dalam penjara. Jika tidak, maka orang-orangnya yang akan dipindah tugaskan dan dialah yang akan menyelesaikan Killer Croc. Di mana sebenarnya selama ini hubungan kerja antara Batman dan Amanda Waller tidak memiliki hubungan kerja yang baik di antara mereka berdua. Tepat di malam itu, sebuah kendaraan menuju ke Wayne Manor. Sang pelayan sejati, Alfred Pennyworth, melayani seorang tamu. Tamu itu ternyata adalah Dr. Thomas Elliot. Sementara Bruce yang masih berperan sebagai Batman, malam ini dia harus terpaksa melakukan misinya untuk menemukan keberadaan Killer Croc yang baru saja kabur dari penjara Arkham. Maka dari itu, dia meminta Alfred untuk memberitahu Thomas bahwasanya Bruce tidak ada di rumah. Lagi pula Thomas ingin mengecek keadaan Bruce sembari untuk berjumpa dengan teman lamanya itu. Alfred kemudian terbayang di masa lalunya. Di saat itu Bruce dan Thomas di waktu kecil. Alfred membuka pintu manor dan melihat Thomas untuk bertemu dengan Bruce. Thomas memberitahunya bahwa keluarganya dalam insiden kecelakaan mobil. Adegan di masa lalu di rumah sakit Gotham. Di saat Bruce dan Thomas berbicara, di mana juga supir keluarga Thomas berbicara dengan orang tua Bruce yang menyalahkan dirinya membiarkan ayah Thomas menyetir kendaraannya. Ayah Bruce, Thomas Wayne, memberitahunya bahwasanya itu bukan kesalahannya. Bruce meyakinkan sahabatnya bahwasanya orang tuanya akan baik-baik saja. Thomas Wayne yang sebagai dokter yang melakukan operasi orang tua Tommy mengatakan yang sebenarnya ibunya baik-baik saja, tapi ayah Tommy tidak bisa diselamatkan. Kecewa dengan usahanya, Thomas Elliot muda memarahi Bruce, memunculkan kebencian di dalam dirinya. Berpindah ke masa sekarang di jalanan kota Gotham, Batman berkendara dengan Batmobilnya untuk mencari jejak keberadaan Killer Croc yang berjuang untuk menemukan kembali uang tebusannya yang menghilang. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan yang mengenai Batmobil, yang dimana tembakan itu mengenai roda ban Batmobil hingga terlepas. Batmobil menabrak dinding yang keras, kendaraan mewah itu pun akhirnya berantakan. Ya, meskipun berantakan, ternyata ban Batmobil sudah dirancang dengan khusus dan tidak akan meledak dalam kondisi apapun. Batman berhasil keluar dari mobilnya tanpa cedera sedikit pun dan memberitahu Oracle untuk melacak terus perangkat sinyal yang ditanamkan di tulang belakang Killer Croc, di mana Batmobile dilengkapi dengan ban yang diperkuat dengan bahan Kevlar yang diisi dengan petroleum jelly, yang merupakan jenis ban yang juga digunakan di arena permainan kepresidenan atau mobil lapis baja, dan jika ada kecelakaan hampir mustahil yang memungkinkan Batmobile meledak. Menurut Batman, ada seorang yang berusaha untuk membuatnya kehilangan jejak Killer Croc. Sementara itu, Killer Croc melacak jejak uang itu hingga akhirnya dia menemukan Catwoman yang juga sedang mencari petunjuk di apartemen rumah kaca Poison Ivy. Dia menerobos jendela rumah kaca dan menyerang mantan kekasih Batman itu, memaksanya di mana uang tebusan yang dicurinya. Killer Croc menyatakan bahwasanya waktu di Arkham dia mengarahkannya ke tempat ini untuk bertemu dengan Catwoman. Sebenarnya Poison Ivy lah yang menyuruhnya untuk melakukan pencurian dengan imbalan uang tebusan. Namun dari pengakuannya Catwoman, wanita kucing itu tidak mengakuinya. Alasan itulah yang membuat Killer Croc menjadi marah. Dia pun langsung menyerang Catwoman. Tiba-tiba mulut buaya itu terlilit oleh serangan Batman yang langsung datang menyerangnya. Dia memberitahu Killer Croc bahwa mereka berdua telah dimanipulasi. Mungkin juga dirinya atau juga Poison Ivy. Sebenarnya Batman merasa sedikit lega. Dia tidak percaya Catwoman melakukan pencurian lagi. Tapi dengan adanya orang lain yang berperan dalam settingan ini, Batman pun mengungkapkan
kepada mereka, di mana juga Killer Croc sebenarnya menginginkan uang tebusan itu untuk memperbaiki kondisi fisiknya di saat ini. Namun sayangnya, sebelum Batman dapat bertindak lebih jauh untuk menyadarkan si manusia buaya itu, orang-orang suruhan Amanda Waller datang dengan helikopter. Mereka bersiap untuk menangkap Killer Croc dengan jaring listrik. Melihat itu, Killer Croc menganggap Batman sebagai seorang yang pembohong, memanggil petugas untuk menangkapnya. Sebelum mereka berkelahi dan Killer Croc sempat melarikan diri, helikopter langsung menjaring si manusia buaya dan langsung membawanya pergi dari tempat itu ke penjara Arkham. Dari seberang jalan, sosok pria misterius yang sama seperti di edisi 609 itu sosok pria yang ada perban di kepalanya, mengamati Batman dan semua yang telah terjadi. Ketika Batman menolehnya, ternyata sosok misterius itu sudah tidak ada lagi. Di malam berikutnya, Catwoman datang menemui Batman. Wanita kucing itu memberitahu Batman bahwasanya dia telah menemukan Poison Ivy yang ternyata pindah ke Metropolis. Dia ingin melacak Poison Ivy sampai ke tempat persembunyiannya di sana. Catwoman berterima kasih kepada Batman karena telah menyelamatkannya, dan sebagai ungkapan terima kasih kepadanya, Catwoman mencium Batman. Ya, Batman yang merasa kesepian di dalam hidupnya membalas ciuman Catwoman dan mereka berbagi momen penuh gairah di malam itu.